Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas UAS. Saya akan membahas simulasi smart home, IoT, dan monitoring dengan ThinkSpot. Nama saya di Saprudin dengan mata kuliah program pemrograman Internet of Things dengan dosen pengampunya itu Bapak Taufik Iqbal Ramdhani. Saya mengerjakan ini, di tanggal 27 sampai 30 Januari. Karena tidak fokus satu hari aja, karena banyak kegiatan, yaitu saya bekerja. Untuk pendahuluannya, kenapa saya mengambil dengan tema ini, karena, ini perusahaan saya tempat bekerja akan mengembangkan ini sekalian untuk belajar aja. Untuk belajar saya membuat pemrograman ini dan bisa diimplementasikan di dalam dunia kerja. Nah, sebenarnya, pembuatan pemrograman ini saya diintegrasikan dengan dengan ThinkSpot itu untuk ke mobile-nya. Ini sangat bagus sekali mata kuliahnya di antaranya antara Internet of Things dan pemrograman mobile. Itu udah satu paket, kalau dikembangkan itu lebih bagus dan menarik untuk dikembangkan. Apa sih, IoT ini sebenarnya banyak yang kita beberapa contoh aplikasi smart home di antaranya yang menggunakan bisa dikembangkan dengan IoT. Yaitu pengaturan suhu, penerangan otomatis, keamanan rumah, pengaturan kehadiran, keempat tuh irigasi tanaman otomatis, manajemen energi, kontrol multimedia, ada pengukuran kualitas udara, manajemen konsumsi air, dan pengunci pintu pintar. Untuk suhu ini, sebenarnya tidak semua saya dipakai untuk simulasi ini, hanya 2, antara suhu dan temperatur yang saya gunakan dan, pengukur jarak itu yang saya, eee, monitor. Tidak semuanya, mungkin itu hanya sebagai contoh aja. Nah, tujuan dan manfaat. Tujuan dari laporan ini adalah untuk membuat simulasi smart home, IoT, dan monitoring dengan ThinkSpot. Simulasi ini menggunakan Walkme, karena Walkme ini sangat, mudah, terutama bukan mudah ya, yang saya perhatikan itu karena online atau ringan lah dibuat buat dikembanginnya, tidak memakan space di komputer karena online. Terus, Walkme ini saya menggunakan ISP32 dan DHT22 itu yang banyak sih istilahnya yang eee, di monitoring. DHT22 itu untuk mengatur suhu dan kelembaban. Manfaat dari laporan ini adalah: satu, mempelajari konsep dan praktik smart home, IoT, dan monitoring dengan ThinkSpot. ThinkSpot ini sebenarnya bukan itu ya Dek, ada kelebihan kekurangannya. Kelebihannya dikasih free dulu, tapi ada bayar yang untuk dibayar juga itunya. Eee, Laporan ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin membuat proyek IoT dengan platform ThinkSpot dan simulasi Walkme. Studi literaturnya ya ThinkSpot. Satu, saya dalam ThinkSpot ini adalah platform IoT open source yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memproses, memvisualisasikan, dan mengelola dari perangkat dari sensor IoT yang di apa, yang dimonitoring. Itu kita bisa
visualisasikan, ISOT bisa kita bentuknya, ada grafik, ada bisa lebih menarik lah istilahnya. Tetapi untuk pemrograman ini tidak tampilannya kalau ti kurang bukan kalau untuk penyajiannya sih udah menarik, tapi untuk tampilan dari Tixbot itu harus, dikembangin lagi karena supaya lebih nilai jualnya lebih bagus. Nah, gimana kita bisa IoT ini bisa mengkoneksi dengan perangkat, visualisasi data, at aturan bisnisnya, seperti mungkin membuat aturan bisnis yang dapat memproses data IoT secara real time atau batch. Aturan bisnis ini dapat melakukan berbagai aksi seperti mengirim notifikasi. Di IoT ini bisa juga kita mengirim notifikasi bukan ke internet opting aja. Sebenarnya bisa dikembangkan ke mengirim notifikasinya bisa ke Telegram. Kalau ada kejadian-kejadian itu bisa mengirim secara otomatis secara real time. Kita juga bisa mengatur manajemen perangkatnya. Di mana Thingsbot memungkinkan pengguna untuk mengelola aturan bisnisnya perangkat sensor secara terpusat. Pengguna dapat menambah, penghapus, mengedit. Nah, karena itu bisa menambah, mengedit itu bisa di Thingsbot-nya itu. Apa sih, ibaratnya mau ditampilkan, mau nggak bisa diatur itunya. Di mana, yang tadi saya ada juga Thinkpad dan saya menggunakan Walkme. Walkme ini ibaratnya ringan ya, saya kenapa alasan pakai Walkme ini karena ringan terus, tidak membutuhkan space karena itu online, karena komputer saya udah istilahnya RAM-nya udah sedikit ya, jadi sangat membantu banget mau pakai Walkme. Nah, desain dari sistem ini saya tuh menganalisa dulu, apa sih yang bukan menganalisa sebetulnya, saya mengembangkan karena, awalnya awalnya itu buat saya ada kerjaan yang di mana perusahaan saya mengembangkan IoT juga, di mana saya mau belajar supaya bisa pemrograman ini dipakai di tempat saya kerja. Itu intinya yang saya itu kan. Yang saya tadi di sini saya udah bisa membayangkan gimana udah bisa mengintegrasikan dan untuk next, untuk pembelajaran berikutnya itu versi mobilnya. Saya ingin mengembangkan ke versi mobilnya, tapi itu next saya akan bahas di sesi yang lain untuk tugas yang berikutnya. Nah, di sini juga ada perencanaan. Kita merencanakan bagaimana apa sih yang mau kita istilahnya monitoring, diagram apa, istilah gambarnya apa grafik, itu bisa kita kembangkan. Nah, dalam implementasinya, ya saya akan langsung aja dan rancangannya ya supaya cepat. Saya menggunakan ISP32 dan DHT22 ini untuk menampung sensor, di mana untuk bisa sensornya itu dikirim dengan ISP32 dari sensor-sensor yang dari HC apa ya, HCR04 ini untuk mengukur jarak dan ini DHT12 untuk sensor suhu dan temperatur. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan ke programnya. Nah, ini programnya di mana DHTH ini untuk mendeklarasikan atau mengimpor dari DHT22-nya. Di-include juga Wi-Fi-nya karena ini untuk mengirim datanya harus butuh Wi-Fi. Publish kliennya untuk kalau kalian publish ada Walkme Guest-nya ini ada password di mana ini hanya untuk mendeklarasikan aja. Mendeklarasikan
Terus ini untuk mendeklarasikan dari pengukuran jarak, dan ini untuk mendeklarasikan, ThingSpot-nya, di mana, bukan mendeklarasikan, istilahnya mau me-setting dari Workweek ke ThingSpot. Ini tokennya ini diambil dari ThingSpot. Untuk next-nya saya akan jelaskan ThingSpot-nya. Dan ini untuk start komunikasinya dengan pin terpinnya yang ngambil dari pin yang di atasnya yang udah dideklarasikan. Nah, ini untuk temperatur untuk itunya, jika tidak tidak temperatur dan isnan itu kosong menitinya, maka temperaturnya tidak ditampilkan ininya, dan akan selalu bertambah. Dan ini untuk koneksi ke ThingSpot dari Workweek ke ThingSpot ininya. Nah, ini tampilan dari ThingSpot-nya. Ini kita harus daftar dulu, daftar kalau kita belum punya akun, kita daftar dulu. Dimana kita membuat tadi datanya supaya terbaca di Workweek. Ini kita akan buat, kalau kita mau apa sih, mau yang membuat temperaturnya, kita harus buat app dulu, namanya. Nah, di sini namanya monitoring, tadi kan monitoring suhu dan kelembaban kelembaban satulah misal, karena udah ada untuknya. Next, ini bisa kita setting tokennya di sini. Nah, ini kalau kita memakai defaultnya bisa ini bawahnya, atau kita edit. Tes 1, 2, 3. Nah, ini add aja. Nah, ini apa sih yang ada di ini buat mengaktifkannya telemeterinya di Mac, ini di Linux, dan ini di Windows. Saya berhubung pakai Windows. Nah, itu yang copy karena bon inaktif. Nah, ini yang itunya yang saya akan pakai yang udah saya bikin. Nah, udah saya bikin. Nah, ini kita harus aktifkan. Cara mengaktifkan itu di command prompt ya. Command prompt cmd. Kita copy paste aja. Kalau udah posisi gini, udah aktif si ThingSpot-nya. Posisi status aktif. Nah, apa sih yang ininya, yang saya itu ini akan apa ya, di monitoring ini akan secara otomatis di ditampilkan di ininya, dan ini bisa kita buat dashboardnya. Misalkan kita yang pertama kita buat jarak dulu, bikin dashboardnya. Ini kita bisa lihat show widgetnya, tampilan mau berbentuk seperti apa, kita bisa dipilih di sini. Ada map, ada date, ini nggak ada. Kalau yang gini yang bisa tampilkan analog yang bisa. Nah, di sini juga banyak pilihan mau seperti apa. Nah, itunya bisa di add kalau mau. Nah, kalau kita belum punya dashboardnya, kita create dulu. Create namanya tadi suhu dan kalau udah ada, kita tinggal mengelompokkan aja di sini.
akan ketahuan nih, tadi saya udah bikin monitoring aplikasi di sini untuk menggabungkan. Cancel aja. Nah, tadi harus aktif dulu nih. Kalau udah aktif, yang tadi saya daftarkan, yang ini udah saya daftarkan di suhu dan kelembaban. Ini nama dashboardnya bisa cek di sini. Oh, di sini di dashboardnya kita cek. Nah, ini bisa tampilan udah sampai sini udah saya kelompokkan. Tapi ini sih bisa udah mewakili, istilahnya udah bisa kita monitoring, tapi buat tampilannya tidak begitu menarik, harus istilahnya dirapikan lagi lah maksudnya. Tapi kita udah bagus lah istilahnya tampilan ininya. Nah, ini kita cek udah terintegrasi apa enggak sama Workbee, kita bisa jalan tes. Oh, kita jalankan dulu, Mas. Nah, ini kenapa ada nih sinyal WiFi ini di ISP32 ininya apa, sinyal untuk WiFi-nya. Dan ini kita suhu, temperatur, ada gak? Oh, jalan ininya, jalan juga itu. Ini secara program sih udah jalan. Kalau buat integrasinya udah bisa jalan secara waktunya, dan selain ini bisa kita integrasikan juga apa sih monitoring di monitoring itunya. Kalau seandainya udah bisa integrasi, ini bisa dikembangin lebih luas lagi. Eh, Terima kasih ya. Semoga penjelasan saya ini ada manfaatnya, terutama untuk diri saya, karena ini akan saya kembangkan buat dunia kerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.